Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas salah satu nasihat dari Abuya Ahmad Muhtadi bin Dimyati Al-Bantani, Pandeglang, Banten. Beliau merupakan seorang ulama yang sangat alim, warok, dan juga ahli tirakat. Itulah mengapa beliau sering disebut sebagai salah satu paku Banten. Oke, nasihat yang saya kutip dari beliau adalah, kalau mata Anda bisa melihat keburukan orang lain, lalu kenapa hidung Anda tidak bisa mencium kebusukan Anda sendiri? Nah, ini kan kita banget. Jadi nasihat ini membuka pintu pemikiran filosofis tentang perspektif terhadap orang lain dan refleksi diri. Karena kebiasaan kita kan gitu, kita dapat dengan jelas melihat keburukan orang lain, tapi kita kesulitan dalam mengidentifikasi atau menerima keburukan dalam diri kita sendiri. Jadi mata kita bisa secara relatif objektif dalam menilai tindakan atau sifat negatif orang lain tanpa terpengaruh sedikit pun pada hubungan pribadi yang mendalam. Seakan-akan kita tidak gitu. Seakan-akan kita suci saat kita menilai keburukan orang lain. Kita dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah, mengkritik, dan menilai perilaku orang lain tanpa merasa pernah bersalah atau merasa tidak akan pernah melakukan hal-hal buruk di kemudian hari. Padahal kita kan manusia yang pasti tidak akan luput dari salah dan dosa, yang tentunya butuh pengampunan dari Yang Maha Kuasa. Oke, nasihat Abuya Muhtadi ini mirip dengan peribahasa yang berbunyi, semut di seberang lautan tampak, gajah di depan mata tak tampak. Cuma Abuya Muhtadi lebih ngena. Beliau menggunakan hidung sebagai metafora yang tidak bisa mencium keburukan kita sendiri, sehingga kesulitan untuk melakukan introspeksi diri yang objektif. Ini kan berarti ada kepincangan berpikir yang keliru. Ya tadi, seringkali kita cenderung memandang diri kita dalam cahaya yang lebih positif, yang lebih terang. Padahal proses introspeksi yang jujur dan terbuka tentang diri sendiri adalah langkah pertama menuju pemahaman diri yang lebih baik. Tapi sulit bagi kita untuk melakukannya kalau beberapa hal ini masih tertanam dalam diri kita. Pertama, bias diri. Manusia cenderung memiliki bias positif terhadap diri sendiri. Kita lebih mungkin memandang diri kita secara lebih positif daripada orang lain, merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi derajatnya, merasa lebih baik. Hal ini bisa membuat kita kurang objektif ketika menilai kekurangan atau kesalahan yang mungkin kita miliki. Yang kedua, ketakutan akan pengakuan. Mengakui kelemahan atau kekurangan kita sendiri bisa menjadi momen yang sulit dan menakutkan. Kita mungkin takut akan penolakan atau perasaan tidak layak jika mengakui kelemahan kita. Yang ketiga, pertahanan diri. Ada kebutuhan yang kuat untuk mempertahankan citra diri yang baik di hadapan orang lain. Hal ini bisa mendorong kita untuk menolak atau menutupi kekurangan diri kita sendiri. Yang keempat, kompleksitas emosi. Emosi kita dapat mempengaruhi cara kita melihat diri kita sendiri. Kita kan kalau sudah marah sama seseorang, sebaik apapun dia, ya bagi kita akan tetap buruk. Sehingga inilah yang membuat kita tidak bisa mencium kebusukan diri kita sendiri dengan jelas. Terus solusinya gimana? Nah, meskipun sulit untuk menilai secara objektif, bukan berarti kita harus menyalahkan diri kita sendiri, tetapi lebih kepada kesadaran diri yang sehat. Proses ini akan membuka pintu kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Hidung kita nanti bisa berfungsi dengan normal. Jadi yang pertama, kesadaran diri adalah kunci. Menyadari bahwa kita punya banyak kelemahan adalah langkah pertama yang penting.
Jadi kita belajar untuk menerima kenyataan bahwa kita tidak sempurna. Orang-orang yang paling kuat dan bijaksana adalah mereka yang dapat mengakui kekurangan mereka dan berusaha untuk memperbaikinya. Terus, menerima umpan balik dari orang lain adalah penting. Terkadang pandangan dari luar memberikan perspektif yang sangat berbeda tentang diri kita. Mendengarkan kritik yang membangun dari orang-orang yang peduli bisa membantu kita untuk melihat kekurangan kita lebih jelas. Kesadaran dan penerimaan tentang kekurangan diri kita juga merupakan landasan bagi pertumbuhan pribadi. Saat kita menerima kekurangan kita dan berusaha untuk memperbaikinya, kita memulai perjalanan menuju peningkatan diri. Ini melibatkan pembelajaran, pertumbuhan, dan penyesuaian yang terus-menerus. Terakhir, belajar dari kesalahan orang lain. Ketika kita pandai melihat kesalahan orang lain, jadikan itu pelajaran. Jangan jadikan sebagai bahan gosip, cacian, dan hinaan. Kita semua manusia, kita semua memiliki kekurangan, dan belajar dari kesalahan adalah bagian alami dari perjalanan hidup yang tak boleh kita lewatkan. Jadi kalau ada orang korupsi, ada orang gak bener, ada orang minum-minum, kita ya jangan ikut-ikutan. Gitu aja mudahnya. Oke, kesimpulan saya dari nasihat Abuya Muhtadi ini adalah sebuah undangan untuk refleksi, untuk muhasabah. Dalam perjalanan hidup ini, kita belajar untuk menjadi lebih baik dalam memahami orang lain. Dan yang tak kalah penting adalah memahami diri kita sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam nasihat.